Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Safitri dengan stambuk A1J1181061. Saya dari kelompok 2. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem syarat volunteer yang merupakan persyaratan praktikum anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video selanjutnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem saraf, fungsi sistem saraf, struktur sistem saraf, dan jenis-jenis sistem saraf kranial. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem saraf, fungsi sistem saraf, struktur sistem saraf, dan jenis-jenis sistem saraf kranial. Sistem saraf merupakan sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ seluruh aktivitas tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulus, memproses informasi dalam bentuk stimulus, memproses informasi yang diterima dan memberi respon reaksi terhadap stimulus. Struktur sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut dengan sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Jenis-jenis sistem saraf kranial. Nervus kranial atau saraf kranial adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus kranial, yaitu yang pertama yaitu olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau penghidup. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar. Terletak di foramen penciuman. Yang kedua yaitu optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak, sehingga kita bisa mengenali objek. Selanjutnya trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Contohnya, menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Selanjutnya, saraf okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta merespon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Selanjutnya yaitu saraf facialis. Saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan persarapan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior, digastrik, otot sphenoid, dan otot pedis. Juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekromotorik nervasi ke kelenjar ludah, kecuali parotis, dan kelenjar air mata. Selanjutnya saraf glosopharyngeal. Glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Saraf vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dari dalam hal fungsi
memotorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga, bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik, saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Selanjutnya, saraf aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Kemudian hipoglosus. Hipoglosus ini berperan dalam mempersaraf motorik yang mengatur pergerakan lidah. Itulah hasil penjelasan dari saya tentang materi sistem saraf volunteer. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih.